Mic-nya, Tat. Mic-nya. Mikrofonnya belum nyala, Ustadz. Mikrofonnya. Iya, Ustadz. Tidak nyala sama sekali, Ustadz. Mikrofonnya masih mati. Iya. Dan tidak ada orangnya. Islam halaman 41. Nah, Sudah. Kan halaman 41 kemarin sudah. Nah, gitu ya. Pernah kita bahas. Nah, ini kita sekalian untuk mereview dan menguatkan kembali materi tentang sifat terpuji. Kenapa, Us? Baik. Kalau di pembelajaran sebelumnya, untuk porsi Al-Islam itu kan luar biasa ya. Satu minggu kalian berjumpa 2 kali pertemuan. Ya, berbeda dengan bahasa Arab dengan Muhammadiyahan, 1 kali pertemuan. Sehingga materi Al-Islam itu wah cepat sekali ya. Cepat sekali. Maksudnya materinya itu untuk batas penilaian tengah semester ya. Itu materinya sudah selesai. Malah sudah lewat. Malah sudah lewat setengah, lewat 1 bab tapi baru dapat 1 sub. Nah, nanti untuk materi penilaian tengah semester dasar itu sampai di sifat terpuji. Ya. Untuk Al-Quran kita bertemu 4 kali, luar biasa. Al-Quran bertemu 4 kali. Insyaallah anak-anak semuanya bisa ya materi Al-Quran. Dari soal lain ya, Al-Quran dan seterusnya, Asian dan seterusnya ya. Kemudian termasuk tajwid ya. Kemudian Asmaul Husna. Asmaul Husna gampang terus. Asmaul Husnanya cuma sedikit yang dihafalkan. Iman kepada kita. Insyaallah nama kita juga us. Hanya Nabi penerima, kemudian nama kita sucinya, kemudian nanti ada dalil-dalilnya. Kemudian kita masuk ke sifat terpuji. Nah ini sifat terpuji ini akan Ustaz dalam lagi ya. Nanti itu bisa diperhatikan dengan baik. Nah, untuk anak semuanya di dalam Islam ada 2 yang namanya sifat atau akhlak atau perilaku. Tapi Ustaz akan memakai istilahnya dengan nama akhlak ya. Nah ini Al-Islam di bab sifat terpuji. Nah, yang harus saya sampaikan dalam Islam ada 2 akhlak. Nanti yang bisa menjawab, wah ini Ustaz kasih apa ya? Belum. Ya Ustaz kasih pos ya, karena bisa menjawab. Ada 2 akhlak. Nah, akhlak dalam Islam. Yang pertama adalah akhlak apa yuk? Contohnya. Iya, di dalam Islam dikenal ya 2 akhlak atau perilaku. Yuk, yang di rumah bisa menyebutkan akhlak apa? Ikhtiar, tawakal. Ikhtiar, tawakal. Oke. Ada yang lain? Di rumah ada yang bisa menjawab? Jawaban yang lain? Pemaaf dan toleransi. Toleransi. Yang di kelas. Ayo. Yang jawab tadi itu adalah benar. Itu adalah contoh akhlak, contoh perilaku. Nah, di dalam Islam itu ada 2 istilah. Ya, ada 2 istilah tentang akhlak. Yang pertama adalah akhlak terpuji dan yang kedua adalah akhlak tercela. Nah, ada terpuji dan ada akhlak tercela. Akhlak terpuji di dalam bahasa agama kita dikenal dengan istilah. Ada yang bisa menjawab?
Silakan bisa berpikir, ayo akhlak terpuji itu nama lainnya apa? Ini untuk mengawalinya ya, karena kalian nanti akan belajar tentang contoh akhlak, contoh perilaku. Yang di rumah ada yang tahu, ya dapat hadiah. Pak Din? Ya tahu. Yang di kelas B. Mungkin sekarang tahu, tapi mungkin lupa namanya ya. Baik, ada istilah akhlak Mahmudi. Mahmudah. Mahmudah itu adalah akhlak mahmudah itu adalah akhlak puji. Contohnya apa tadi sudah disebutkan. Contoh akhlak terpuji. Contoh akhlak mahmudah. Sebutkan contoh akhlak mahmudah. Banyak. Satu-satu minimal satu-satu. Ya, kemudian banyak banget tuh ya. Akhlak terpuji itu kan banyak banget. Akhlak yang baik itu kan banyak banget. Ikhtiar. Ayo yang di rumah nanti persiapan tuh ya. Yang di rumah persiapan. Lanjut. Oke, lanjut Asrafa. Contoh akhlak terpuji, contoh akhlak mulia, contoh akhlak mahmud. Baik, yang di rumah Mas Edri, kemudian Mbak itu ya kelihatannya kok agak Mbak Aisyah, Mas Raihan, Mas Fadli, Mas Fadli, ayo sebutkan contoh akhlak mahmudah. Rendah hati. Ulangi lagi. Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati atau rendah diri? Rendah hati ya. Sama ini gimana sih kalau rendah diri? Rendah hati. Rendah hati itu baik. Kalau rendah diri itu yang tidak baik. Lanjut yang di rumah satu lagi. Tidak sombong. Wes, mantap. Siapa yang tadi yang menjawab? Yang menjawab siapa? Edwin. Oke. Ya, wow, benar sekali. Batu. Baik, teman-teman semuanya, itu tadi ada beberapa contoh akhlak mahmudah, akhlak yang baik itu banyak sekali. Tadi ada ikhtiar, ada tawakal, terus ada rendah hati, ada pemaaf, ada toleransi, ada apa lagi? Ada kalanya jujur, ada ikhlas, misalnya ya. Membantu orang tua, memasak, mencuci piring, mencuci baju, mengepel lantai, gitu ya. Nah, sekarang lawan dari akhlak juga itu adalah akhlak. Bahasa agama kita dengan akhlak. Yuk, dengan
Akhlak mazmumah. Ya, tolong diingat-ingat ya. Ya, ada akhlak mahmudah dan ada akhlak mazmumah. Mazmumah itu berarti akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik, ya, akhlak yang harus dihindari. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh perilaku akhlak mazmumah, ya, yang harus kita hindari. Ya, di rumah persiapan ya, cepat nanti ya jawabnya ya. Oke, contoh akhlak tercela. Besar kepala. Tidak jujur, ya tidak jujur, karena dus, pemarah, korupsi, ya, mengambil hak orang lain, sering sombong, sombong sudah jelek, ditambah sering, tambah jelek ini ya. Oke, yang di rumah, yuk, yang di rumah, silakan bisa disebutkan contoh perilaku atau akhlak tercela dalam kehidupan. Silakan. Iri. Pura-pura baik depan orang. Dengki. Sombong. Iri. Depan orang untuk Iri, benar. Terus selain iri, kabur. Karena ingin puji. atau sombong. Terus ada yang lain? Aniaya. Menganiaya. Sekali ya menganiaya. Terus satu lagi. Gibah. Kejelekan orang lain. Baik, teman-teman semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di kelas ini. Baik, kalian harus tahu ya, contoh-contoh apa akhlak tercela. Sehingga nanti ketika kalian tahu, kalian nanti kan berarti kan bisa membedakan. Kemudian yang akhlak terpuji berarti kan harus ada dalam diri kalian. Yang akhlak tercela berarti harus ditinggalkan. Jangan sampai nanti malah terbalik ya, mengerjakan yang tercela. Saya nggak tahu kalau itu akhlak tercela. Nah, nanti biasanya ada cirinya apa ya? Ada cirinya. Nah, untuk kalian semuanya, contoh akhlak tercela banyak sekali ya. Jadi dusta tadi disebutkan tentang kalian tidak boleh. Kata itu harus jujur. Sombong, ya itu tadi dijawab mana dari di rumah. Takabur, itu juga tidak boleh. Apa isi yang kita sombongkan? Coba kalau kita di hadapan Allah, apa yang kita sombongkan? Nah, manusia tidak berhak untuk sombong kepada siapapun. Karena manusia itu lemah ya. Kalau dihadapkan dengan Allah, kita tidak ada apa-apanya. Makanya jangan sombong, enggak boleh. Gimana? Mencuri. Ya, mencuri itu juga tercela, boleh. Ya. Kemudian tadi, apa itu? Marah-marah, nggak boleh. Ya, marah itu dari setan. Terus, misalnya ini ya, bukan dari anak PK. Aku kadang dijauhi sama teman saya, sama tetangga saya ini. Misalnya, dia udah dikasih tahu, nggak boleh, nggak milih. Kok dijauhi terus? Dikasih tahu. Kalau tidak nanti pergi dari situ. Ya, nggak usah dibalas, apalagi sampai marah. Ya, karena marah dari setan. Jadi nanti ada permasalahan apapun, jangan sampai membuat kita istighfar, duduk, tidur, biar tidak jadi marah. Ya, jadi tidak boleh marah. Dan ya, mencuri.
Korupsi tadi, wah ini korupsi ya, nggak boleh. Besok ketika semuanya dari orang sukses, dari orang kaya, misalnya ya. Ya, anak-anak tidak boleh mengambil yang bukan menjadi hak kalian, nggak boleh. Ya, tadi disebutkan contohnya misalnya korupsi, ya, nggak boleh. Nah, untuk anak-anak semuanya ini adalah untuk hari pembelajaran yang teruji dan tempat ini adalah angka terpuji. Nah, terpuji yang pertama ada dalam angka 41. Ya, di situ ada ikhtiar. Nah, insyaallah semuanya ini sudah bisa ya. Nanti akan Ustaz kasih tahu kata kuncinya ya. Terus ikhtiar itu apa, terus tawakal itu apa. Nah, nanti ada kata kuncinya. Oke. Nah, nanti yang tidak kalah pentingnya, Anda harus bisa menyebutkan loh ya, contoh akhlak ikhtiar ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ikhtiar itu bisa diwujudkan dalam perilaku seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting dalam pembelajaran ini adalah itu. Jadi menunjukkan contoh perilaku yang menunjukkan ya. Ikhtiar yang pertama ya. Ikhtiar kalau dalam buku itu atau berusaha maksimal untuk memperoleh sesuatu, ya, untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kata kuncinya di ikhtiar ini, ikhtiar itu bisa dikatakan dengan usaha, ya, usaha. Kalau keras, tidak harus bekerja mencari uang, tidak seperti itu ya. Tapi kerja keras itu mengarahnya ke usaha ini. Usaha yang dilakukan oleh seseorang. Terus seseorang mengusahakan apa? Lalu ingin anak-anak capai apa? Tujuan anak-anak apa? Tujuan saya menjadi juara 1 di kelas saya. Itu tujuan saya, Berarti usahanya bagaimana biar dapat juara 1? Belajar, pintar sekali. Ya. Aku punya tujuan. Aku pengen misalnya selalu memenangkan perlombaan di sekolah. Di rumah aku besok akan mengikuti perlombaan. Misalnya perlombaan agama misalnya, misalnya, atau perlombaan olimpiade, misalnya. Pokoknya aku pengen dapat juara. Bagaimana? Usaha. Bagaimana agar supaya bisa mendapatkan juara itu? Iya. Ya belajar, berlatih. Belajar, berlatih itu kan bagian dari usaha. Belajar. Nah, bisa juga berlatih karena ingin mendapatkan juara lomba. Kalau misalnya besok ketika kalian sudah gede, sudah dewasa, dan sekarang mungkin yang dilakukan oleh ayah dan bunda kalian, agar supaya saya bisa menjadi orang sukses, agar supaya saya bisa menjadi orang kaya, agar supaya saya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, karena kebutuhan hidup itu butuh yang namanya materi, butuh yang namanya uang. Maka kalian harus berusaha. Usahanya dengan cara apa? Yang di rumah, yang jadi sukses, jadi orang kaya. Apa usaha dari anak-anakku yang ada di rumah? Bekerja. Ya, benar sekali.
bekerja. Ingat, Berusaha. berlatih, bekerja. Berusaha. Berusaha. Bukan hanya sekedar yang penting saya belajar, yang penting saya berlatih, yang penting saya bekerja. Tidak, akan tetapi harus belajar dengan sungguh-sungguh. Berusaha. Rajin. Bekerja dengan semangat. Nah, itu usaha yang dilakukan itu tujuan. Nah, iya. Us, ini ada pertanyaan dari teman kalian. Bagus ini pertanyaan. Us, kalau aku minta uang ke orang tua bagaimana? Iya. Terus orang tua bagaimana? Nah, anak-anak, kalian kan saat ini kan belum bekerja, ya. Kalian belum bekerja karena memang kalian tugasnya adalah belajar. Terus kalau aku tujuannya ingin minta uang orang tua, kalau misalnya kalian minta uang orang tua, berarti kalian harus ada usaha. Usahanya bagaimana? Misalnya, ya, kamu bisa misalnya belajar semakin rajin. Kamu ibunya memasak, kamu membantu. Ibunya mengepel, kamu membantu. Ayahnya cuci. Membantu. Ibunya menyirami tanaman, kamu membantu. Ayahmu sedang mengasih makanan ikan, kamu membantu. Kemudian kamu melihat ibumu menyapu, kamu membantu. Kamu melihat ibumu mencuci, kamu membantu. Nah, itu adalah bagian dari usaha. Terus nanti bilang, ayah, bunda, aku minta uang buat misalnya. Nah, ini harus untuk yang positif loh ya. Jadi misalnya, aku minta uang buat beli diskrit misalnya. Nanti pasti dikasih. Ya, Ma, kalau enggak usah minta uang, langsung aja. Ma, aku beliin ini. Ma, aku beliin itu. Ya, aku kalau jalan-jalan nggak boleh ya, karena ini masih pandemi loh ya. Kalau jalan-jalan belum boleh. Nah, gitu ya. Tetapi pesannya Ustaz Anto, sebelum pesannya Ustaz Anto, ketika kamu membantu orang tua, tolong jangan pamrih. Ya, pamrih itu karena kamu pengen sesuatu. Karena kamu pengen sesuatu, jadi kamu membantu ayah, membantu ibu nggak boleh. Yang namanya membantu ayah, membantu ibu itu adalah sudah menjadi kewajiban sebagai seorang anak semampunya. Dan ingat, yang penting anak-anakmu tidak meninggalkan tugas utama, yaitu belajar. Belajar itu tugas utama. Oke, ya. Oh iya. Tugas utama saya bukannya sholat, kok belajar. Nah, tugas seorang pelajar yang utama itu ya belajar. Membantu ayah, membantu ibu, boleh. Ya, yang penting tugas belajar tidak dilupakan. Dan insya Allah ayah dan ibumu, ayah dan bundamu, ketika melihat kamu semangat belajar saja sudah senang. Ya sudah senang. Terus, sholatnya bagaimana? Kalau sholat itu sudah kewajiban. Ya, jadi sudah wajib. Tidak perlu dinomorkan sekian nomor, sudah kewajiban. Nanti kalau ditinggalkan berdosa. Dan ini wajib bagi setiap orang, ya, setiap mukmin, setiap muslim. Baik, ini anak ya, untuk ikhtiar kata kuncinya di Instagram, ya. Aku punya tujuan, aku punya cita-cita jadi dokter. Aku punya cita-cita jadi pilot. Aku punya cita-cita jadi apa? Apa? Wah, ada yang pengen jadi profesor. Ya,
ikhtiari. Harus diusahakan. Usahanya bagaimana nanti? Ya, saat ini kalian belajar yang sungguh-sungguh. Kemudian kalian tercapai. Yang kuat, keinginan yang kuat itu harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Kalau tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, ya insya Allah tidak bisa ini ya. Karena nanti kita dalilnya, ya kita tentang ikhtiar. Nanti, ikhtiar. Kemudian yang kedua, nah ini dalam Islam itu luar biasa sekali. Dalam Islam itu ketika kita punya tujuan, ketika kita punya keinginan, harapan, cita-cita, dan sebagainya, kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar. Maka kalian jangan lupa untuk bertawakal. Nah, di sela-sela itu jangan lupa selipkan doa. Tadi aku pengen jadi dokter, usahaku belajar, aku juga berdoa. Maka setelah itu bertawakal. Ya, bertawakal ini kata kuncinya di berserah diri. Ya, berserah diri. Jadi menyerahkan segala keputusan itu kepada Allah. Ya. Yang kedua adalah bagaimana caranya gua pergi ke ruangan bawah. Kayak menghakimi sendiri. Aku sudah berdoa bahwa aku pasti bisa meraih cita-cita saya. Aku sudah belajar sesuatu, aku pasti bisa jadi. Ya tahu teman-teman, bagaimana caranya pergi ke ruangan bawah. Nah, sirat pasti tidur. Itu ya, tapi kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Serahkan usaha kita kepada Allah. Kalau dokter itu yang terbaik, ya, insya Allah kalian akan jadi dokter. Kalau dokter itu bukan yang terbaik, ya, kalian semuanya masuk oleh Allah kan. Mungkin kalian nanti mungkin tidak jadi dokter manusia, jadi dokter iman. Sama dengan dokter. Gitu ya. Jadi jangan lupa ada Allah. Kita harus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Keputusan dari Allah, ya itu yang terbaik. Tidak boleh kita yang namanya tidak menerima takdir. Tidak boleh kita yang namanya tidak menerima keputusan Allah. Wah, aku sudah berusaha harus belajar, aku sudah berdoa, masa saya tidak bisa jadi juara satu? Aku sudah belajar sungguh-sungguh. Aku nggak bisa jadi juara satu ini gimana? Marah-marah misalnya dan sebagainya itu nggak boleh, ya tidak boleh. Karena Allah sudah memutuskan mungkin kamu juara dua saat ini. Yuk, jangan telat semangat. Kalian tetap terus belajar. Mudah-mudahan nanti di bukan kalian bisa juara satu. Itu hanya misal saja. Untuk anak-anak semuanya yang di rumah, ikhtiar dan tawakal adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Ya, harus beriringan. Ada usaha, maka ada tawakal. Itu ya. Yang di rumah, kalau dari istilah ini ada ikhtiar, ada tawakal. Kalau ya guys. Yang di rumah, perbedaan ikhtiar dan tawakal. Perbedaan mana? Guys, banyak banget puzzle-nya. Saya bingung ini. Perbedaan ikhtiar dan tawakal. Akan Ustaz kasih satu contoh. Ikhtiar itu adalah kerja yang namanya apa? Pikiran dan fisik. Kemudian kalau seluruhnya apa? Kerjanya apa? Fisik. Jadi ikhtiar itu kerja fisik, kerja pikiran. Kok bisa terus? Kamu pengen pintar, kamu belajar. Dan dilakukan sebelum tawakal.
kamu melibatkan seluruh anggota tubuhmu tidak? Kamu pengen jadi orang kaya, orang sukses, kamu bekerja. Melibatkan anggota tubuh tidak ketika bekerja? Masa iya kerjanya cuma digital? Enggak bekerja ya? Pasti ada aktivitas ya, yang melibatkan anggota tubuh. Dan pasti juga berpikir. Benar? Ya, Pak. Melewati melewati item. Ini ada pertanyaan bagus sekali nih dari teman kalian ini ya. Terus, aku waktu kecil aku nggak mau bekerja. Tapi kalau nanti sudah gede jadi kaya gimana? Ya berarti kayaknya kan mungkin saja. Apa namanya? Mbak Ica. Bos. Ini udah waktu kecil. Nanti ketika gede, nanti jadi kaya gimana? Ya alhamdulillah, karena bisa jadi bayi saya kaya yang lain. Wah, dikasih warisan ya sama ayah dan bunda. Warisan yang gede, banyak, uang, megah, mewah, apalagi kendaraan sip. Banyak. Terus saya jadi kaya, ya kaya karena diberi warisan dari ayah dan bunda. Kalau kita nggak mendapatkan kupon pembelian, menang apa ya? Misalnya kupon apa? Sepeda santai. Santai. Dapat kupon 1 miliar. Wih. Misalnya saja kan orang nggak tahu ya. Yang namanya nah itu sudah beda lagi. Tetapi kita tanamkan dalam diri kita, ya kita itu harus giat untuk bekerja. Karena dalam Islam ada, dalam Al-Quran. Harus bekerja, semangat bekerja. Nah. Ya sudah, ya berarti bohong-bohongan. Jadi ya bekerja, tapi ketika masih kecil satu lagi ya, ya kalian tidak usah memikirkan yang namanya kerja keras bekerja untuk mencari waktu, tapi bekerja keras dalam benar. Apa? Yes, aku pengen pintar, tapi saya hanya bertawakal saja bagaimana. Nah, ini nanti akan terjawab di contoh. Ada contoh zaman dahulu nanti yang akan kesekian. Kita lanjutkan dulu untuk yang perbedaan. Ketika ikhtiar itu kerja fisik, kerja pikiran. Tapi tawakal itu adalah kerja. Yo, tawakal lo. Hati. Kerja hati. Pintar sekali yang ada di rumah dan juga yang ada di sekolah. Ya, karena hanya tinggal menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sudah seperti itu. Kemudian ingat ini lagi. Ini masih apa namanya? Nah, ini sedikit bisa menjawab dari Mas Abi ya. Nanti akan dijawab ketika dicontoh. Nah, kemudian sudah Ustaz sampaikan di awal, ikhtiar dan tawakal itu berhubungan. Tidak boleh hanya dikerjakan salah satu. Ya. Jadi ikhtiar itu dilakukan setelah atau sebelum? Setelah apa? Sebelum tawakal. Ikhtiar dilakukan sebelum tawakal. Tawakal dikerjakan dilakukan setelah ada ikhtiar. Dalilnya ada di Al-Quran surat Ar-Ra'd. Nah, ini sudah sangat terkenal, kira nanti sudah pernah mendengar ayat ini ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi intinya begini nak. Ini Mas siapa yang duduk di sebelah kanan? Intinya bagaimana? Iya sih mantap. Jadi begini nak. Ketika kalian itu ingin merubah keadaan kalian, misalnya, bos, saya ini kan juara 2 ya, aku yang juara 1. Maka yang memulai untuk merubahnya adalah diri kalian sendiri. Bagaimana biar kalian bisa juara 1? Berarti mungkin lebih semangat belajar.
Ya. Ketika kalian nanti sudah gede, sudah dewasa, kalian misalnya menjadi orang yang hampir sukses. Saya ingin menjadi orang yang benar-benar sukses. Bagaimana caranya? Maka yang harus merubahnya adalah diri kalian. Jadi kalian mungkin nanti bekerjanya lebih giat lagi, bekerjanya mungkin lebih semangat lagi. Ya, maka nanti insya Allah nanti akan merubah keadaan kita sesuai dengan ayat ini. Ya, jadi tidak boleh hanya bertawakal saja. Ya, nanti kalau saya pintar, kalau Allah berkehendak saya pintar, pasti saya juga pintar kok. Saya nggak perlu belajar, nggak boleh. Nanti kalau berkehendak saya kaya, saya nanti juga kaya sendiri. Nggak usah bekerja, nggak boleh. Ingat, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum. Allah tidak akan merubah keadaan seseorang kecuali kaum itu atau orang itu yang mau merubahnya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Nah, yang terakhir masih 5 menit ya. Nanti untuk dalil tawakal bisa baca-baca sendiri. Nah, ini akan menjawab pertanyaan kita. Ya. Nah, ternyata di zaman dahulu ada salah seorang yang orang tersebut seperti pertanyaannya Mas Abi tadi. Us, kalau saya hanya bertawakal saja bagaimana? Saya tidak berikhtiar, saya tidak berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidup saya. Nah, zaman dahulu seorang Badui di Jazirah Arab ya. Tahu Badui? Nah, suku Badui. Orang Arab itu kan lebih dari banyak suku ya. Nah, ada salah satu suku namanya suku Badui. Suku Badui itu dia pekerjaannya mengembara gitu ya. Jadi dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya, atau dalam bahasa lainnya itu nomad. Dia berpindah, dia lebih senang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain daripada menetap. Nah, suatu ketika suku Badui ini menaiki onta. Sudah pernah tahu onta? Yang di rumah sudah pernah naik onta? Sudah. Sudah. Di mana? Di mana? Wih, ada yang naik ontanya di Arab. Sanata juga pernah naik onta loh. Nggak usah jauh-jauh ke Arab. Di Taman Juruk ada ya. Di Taman Juruk ada. Ada. Iya. Kemarin aku itu nggak boleh. Oh iya, tapi sekarang jangan dulu ya. Kalau misalnya ke tempat wisata jangan dulu. Ya, hanya sekedar pengen numpak unta seperti apa toh gitu. Nah, ini adalah kendaraan zaman dahulu, termasuk kuda. Nah, naik kuda, naik unta, gitu ya. Kalau sekarang ya nggak ada unta. Maksudnya kendaraan unta yang di jalan-jalan sama nggak ada. Kuda ya ada yang itu ya. Apa itu dokar atau apa itu yang ditarik kuda itu apa itu? Anda ya? Dokar apa? Kalau dokar apa? Nah, itu ya itu. Kalau kendaraan sekarang wah sudah keren-keren nih. Mbak Alia ini kendaraannya apa ini? Alphard. Mbak Alia. Ya. Ada yang kendaraannya Honda apa? CR-V. Honda Brio. Suzuki-nya kemarin ada Suzuki R3. Motor cukup. Wah, keren-keren sudah motornya. Tapi diantar ayah, kan? Nggak boleh naik sepeda. Anak SD nggak boleh naik sepeda motor ya. Nah, kalau dibonceng ini boleh. Tapi kalau naik sendiri jangan dulu. Sepeda online boleh ya, boleh. Tapi jangan sering keluar kalau sekarang ya, masih pandemi. Kendaraannya sama, kendaraannya sekarang teknologinya sudah canggih, ya sudah zaman dulu ini menaiki onta yang menuju ke suatu tempat. Ketika tujuan orang Badui ini tadi ontanya turun dari onta,
kemudian dia membiarkan untanya. Turun dari unta, kalau yang sekolah itu ya. Misalnya turun, misalnya ini ya. Besok kalian sudah gede, besok kalian sudah dewasa, ya. Misalnya kalian sudah bisa naik sendiri atau kendaraan apa itu ya. Kalian turun sampai tujuan, kemudian ditinggal kendaraan ini. Untanya itu juga bisa ditinggal. Terus onta liar itu maksudnya apa? Untamu nek biarkan. Untamu kan dibiarkan begitu saja. Nanti hilang loh. Nanti untanya lari loh. Apa yang dibiarkan? Biarin. Enggak biarin ya. Enggak biarin. Tapi dia berkeyakinan, saya berserah diri kepada Allah. Saya menyerahkan unta saya pada Allah. Kalau unta saya nanti aman, nanti aman nggak akan dicuri. Kalau saya ini dicuri ya sudah. Kalau benar unta saya ini lari, ya Allah. Nah, kemudian Nabi Muhammad, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kamu boleh berserah diri, kamu boleh bertawakal, tapi jangan lupa ada usaha. Diusahakan dulu, diikhtiari dulu. Asal tegak ikhtiar dulu ya. Jangan bertawakal ya. Usaha dulu ya. Oke. Usaha dulu. Misalnya bagaimana supaya untamu nanti aman? Oh, begitu. Ya. Baik. Untanya berarti apa kena? Tali. Kan ditutup. Gitu ya. Ada usaha dulu dengan cara mengikat untanya bisa ke pagar, ke pohon. Pohonnya pohon yang besar. Yes, di Arab nggak ada pohon kelapa nanti ya. Jangan pohon yang kecil-kecil lah, pohon yang kecil-kecil malah untanya lari, pohonnya katuk, gitu ya. Pohon yang kuat. Aman. Kalian pergi bawa mobil, bawa motor. Ketika turun dari mobil dan motor apa yang dilakukan? Pinter sekali Mas Fadil juga pinter. Tak, pintu mobil dikunci dong, titip. Tuh. Kalau di rumah supaya kendaraannya aman, sama dikunci. Itulah bagian dari usaha. Nanti untanya nanti juga jauh aman. Setelah itu berserah diri. Nah, gitu ya Nak ya. Untuk pembelajaran ikhtiar dan tawakal sebelum sekolah ini, ayo silakan yang mau bertanya yang di rumah boleh silakan. Tidak ada. Pak Dir, mau bertanya Pak Dir? Onta liar tuh makannya apa, Us? Unta liar makannya apa? Unta makannya apa? Unta liar. Unta liar. Apa? Unta yang liar. Unta liar. Unta yang liar. Unta yang liar. Ya pastinya unta sepertinya makanannya rumput ya. Soalnya di negara kita tidak ada unta ya. Jadi ya kita jarang melihat unta makan gitu ya. Kalau di kebun binatang itu juga dikasih kayak gitu ada rumputnya. Kurma, bus. Yang masih tapi pernah lihat unta ya? Di Arab ya? Di Arab. Pernah lihat unta dikasih kurma gimana? Ya Ustaz Anto jawabnya ini. Pertanyaannya ya yang sesuai pelajaran. Baik, tidak ada ya. Nah, nanti bisa melihat unta itu makannya apa ya. Nah, gitu ya. Kalau di kebun binatang itu ya dikasih kayak gitu ya, ada rumputnya juga. Nah, ada dikasih. Baik, yang di kelas ada yang bertanya ya. Nah, untuk kalian pada kesempatan kali ini, insya Allah kita berjumpa lagi di minggu depan. Baik, kesempatan akhir dulu ya. Sekarang semuanya walaupun minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Oke, anak-anakku, setelah ini nanti lanjut pelajaran dengan Ustaz Arifin. Namun sebelumnya silakan yang di rumah boleh membereskan BBD semoga dan disiapkan BBD tema 3 yang di kelas juga. Dan silakan kalau mau minum dulu atau ke toilet dulu, Ustaz kasih waktu 1 menit. Yang di kelas juga boleh kalau mau ke toilet dulu, ya. Oke, silakan bisa mengumpulkan waktu 1 menit untuk istirahat sejenak, minum dan ke belakang sambil disiapkan BBD tematisnya. Oke ya. Hah? Dari tasnya. Dua ribu. Sama. Vitamin. Bisa aja tapi nanti jaga jarak ya. Teman-teman baru ke toilet. Bentar ya. Ya Ustaz. Jaga jarak ya, Mas. Sudah pada sarapan belum ini? Udah. Ya. Belum. Apa tadi sarapannya? Angkut. Ayam goreng. Ini Najwa juga masih sarapan ini Najwa. Najwa sarapan apa ini Najwa? Aku dicari-cari. Aku nugget. Aku sarapan. Waduh, enak sekali kayaknya. Bagi-bagi dong Najwa. Makan apa? Oh, iya. Jaga jarak, Mas. Jaga jarak. Jaga jarak. Kalau hijau. Kamu di Hah? Mau 33 ya. Pakai apa? Hand sanitizer ya kalau baru dari kamar mandi. Ya. Pakai hand sanitizer dulu, Mas. Mas
Zidan, pakai hand sanitizer. Berubah warna tahan. Gantian. Jangan. Ya, oke. Harus hangat. Ini kan mana? Hal dong. Ayo, persiapan. Pintunya tolong ditutup kalau sudah. Ya. Yang di rumah udah siap? Oke, siap ya. Kita akan mulai pembelajaran tema 3, tema 1, pembelajaran keempat. Bisa disiapkan buku tematiknya, buku BBD tematik halaman 33. Halaman 33. Sudah. Sudah siap? Ya. Oke. Bentar ya. 33. Halaman 33. Oke. Baik, kita mulai ya. Sudah siap semua? Kenapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, kita sepakati. Kalau ditanya apa kabar semuanya, maka kalian menjawab alhamdulillah, luar biasa, mantap, mantap, mantap. Sesuai semboyan kelas kita, ya kan? Dicoba ya. Coba suara yang kenceng dan semangat, ya. Yang di rumah juga. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, mantap, mantap, mantap. Kompak dan kelas ini, di kelas masuk. Ya, yang kompak karena kalian disaksikan seluruh dunia. Ya, seluruh dunia menyaksikan. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, mantap, mantap, mantap. Bagus. Oke. Nah, anak-anakku, mari kita awali pembelajaran tematik hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi'shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, waktu kita nanti hanya sekitar 30 menit ya. Karena sampai pukul 9:45. Nah, waktu 30 menit akan kita manfaatkan untuk belajar 2 materi. Ya. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan hewan. Dalam memanfaatkan hewan. Mas Arief dibetulkan keras. Ya, biar rata. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita juga akan belajar tentang peranan makhluk hidup dalam keseimbangan lingkungan. Kalau tadi Ustadz Anto sudah membahas tentang ikhtiar dan tawakal ya, Dek, ya. Ya kan? Nah, maka kita sering mengenal istilah ini, Dek. Duit. Ada lagunya ya, duit. Duit itu apa? D-nya, duit itu uang ya, uang. Duit itu adalah akronim DUIT. D-nya adalah doa. Wah. U-nya usaha.
I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Itu ya. Duit itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, makanya kalau ingin meraih sesuatu, kerjakan dengan duit. Maksudnya adalah doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, itu dari Ustadz Anta tadi. Ya. Baik, kita akan masuk ke materi di halaman 33. Ini materi yang sangat mudah sebenarnya. Ya, kita hanya ulang-ulang saja. Jadi kita sebagai manusia, kira-kira membutuhkan makhluk lain enggak? Butuh enggak? Kamu setiap hari makan, itu yang kamu makan apa? Daging, telur, daging sapi, ikan, ya, sayur-sayuran, buah-buahan, ya kan? Daging ayam, seafood, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kita sebagai manusia itu memiliki hak dan kewajiban untuk memanfaatkan hewan. Ya kan? Memanfaatkan hewan. Untuk apa terutama? Terutama untuk dikonsumsi sebagai bahan makan. Nah, itu ya pertama itu. Nah, Halaman berapa, Ustadz? halaman 33. Hari ini jam berapa? Halaman 33. Ya, halaman 33. Oke. Nah, melaksanakan hak dan kewajiban secara bijaksana terhadap hewan itu bisa mendatangkan banyak manfaat. Apa saja? Yang pertama, tentu ketika kita menjaga hewan itu memanfaatkan dengan tanggung jawab, hewan itu tidak akan punah, ya kan? Tapi nek sae wis penting disikat semua, dihabisi semua, nanti lama-kelamaan akan punah. Tapi kalau kita memanfaatkan dengan bertanggung jawab, ya kan? Ya dimanfaatkan untuk konsumsi, tapi juga dikembangbiakan. Nah, itu namanya tanggung jawab. Itu tidak akan punah. Kemudian yang kedua, keseimbangan alam akan tetap terjaga. Ya, kemarin masih ingat kan? Surat apa kemarin? Surat apa kemarin tentang kerusakan lingkungan itu? Masih ingat nggak? Masih. Nah, surat apa kemarin? Hah? Anjir. Al-fasadi fil barri wal bahar. Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu karena ulah tangan siapa? Manusia. Nah, maka kalau kita menjaga keseimbangan lingkungan itu juga akan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian yang ketiga, mendatangkan keuntungan karena dengan memanfaatkan hewan piaraan itu bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jadi hewan itu ada hewan piaraan, ada hewan liar, ada hewan yang dilindungi. Nah, harus bisa membedakan ya. Jangan kemudian kalian memelihara harimau di rumah misalnya. Itu nggak boleh ya. Karena harimau termasuk binatang yang dilindungi. Yang pemeliharaannya itu ada aturannya. Tidak boleh dipelihara oleh perseorangan. Gimana? Ada? Iya. Dan sebaiknya memang tidak dipelihara secara perorangan, tapi di tempat-tempat tertentu, gitu ya. Nah itu misalnya. Tapi kalau misalkan kalian ingin memelihara ayam, burung itu ya silakan saja itu ya. Burung pun burung tertentu yang tidak termasuk binatang yang dilindungi oleh undang-undang itu ya. Gimana? Nah, maksudnya hewan yang dilindungi itu apa? Ya, hewan yang sudah hampir punah. Keberadaannya itu kalau tidak dilindungi oleh kita semua, bisa-bisa nanti akan punah. Kayak harimau punah. Tahu punah? Bersisa dilindungi karena keberadaan. Belum ke situ, ya 33. Masyarakat terhadap hewan memanfaatkan daging. Ya, kulit bisa karpet, tas, ya, nah, itu bisa. Kulit sapi biasanya. Kalau harimau itu dilindungi, Mas. Kalau kamu ketahuan menggunakan kulit harimau bisa ditangkap nanti, ya.
Nah, burung-burung. Nah, ada beberapa jenis burung juga yang tidak boleh dimanfaatkan untuk hal seperti itu. Kakak tua. Nah, tapi kadang namanya banyak orang itu ada yang nakal juga, ada yang sembunyi-sembunyi memanfaatkan juga ya. Bahkan ada yang dijual secara ilegal. Tahu ilegal? Tahu. Ya, tidak ada sertifikatnya tapi dijual. Ya, itu nggak boleh kayak gitu. Domba bisa. Kalau domba itu dipelihara secara bebas bisa. Kemudian yang kedua memanfaatkan tenaga hewan untuk transportasi atau pengangkutan. Kayak kebun. Ya, kalau zaman dulu itu bahkan menjadi transportasi utama deh. Ada gerobak sapi itu ya, gerobak kuda, unta. Kalau sekarang mungkin malah dijadikan sebagai bagian dari wisata ya, bagian dari wisata. Ada andong wisata. Ya, itu kalau zaman dulu memang dimanfaatkan untuk pengangkutan. Karena zaman dulu masih jarang kendaraan bermotor. Memanfaatkan kulit dan bulu untuk membuat barang kerajinan. Misalnya kop, tahu kop, shuttlecock itu. Yang untuk bulu tangkis, nah itu kan pakai bulu apa itu? Bulu mentok. Oh, mentok. Bulu mentok itu yang paling bagus. Shuttlecock itu. Ya. Mentok tahu mentok? Tahu. Tahu ya, mentok itu ya sejenis unggas, tapi berbeda dengan bebek. Mentok itu lebih besar. Mentok itu lebih besar dibandingkan bebek. Aku punya mentok. Lebih kecil dari angsa, lebih pendek. Mentok itu pendek, jalannya megal-megal. Ada lagunya kan? Mentok, mentok, tak kandani. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Kewajiban terhadap hewan, merawat, menyayangi. Nah ini yang tadi disampaikan Mas Rio. Menghindari pemakaian produk yang terbuat dari hewan langka. Biasanya ada kolektor terutama ya, kolektor yang memanfaatkan kulit harimau untuk pajangan misalnya. Itu tidak boleh. Nah, nanti biasanya kalau ada yang lapor itu ditangkap. Kalau angsa boleh. Kalau angsa kan tidak apa istilahnya, bukan termasuk binatang yang dilindungi karena keberadaannya masih sangat banyak ya. Tapi kalau burung cendrawasih misalnya di Papua itu sangat dilindungi ya. Nah, kelinci dimakan nggak apa-apa. Hah? Ya. Dulu ada yang pernah nanya loh, Ustadz, kelinci itu halal apa haram toh? Halal ya, asalkan dimasak dengan baik, disembelih dengan cara yang syar'i yang baik. Ya. Nah, itu kasihan, nah itu beda lagi kalau itu. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini ada Dayu dan si Mungil. Nanti bisa dikerjakan. Oh, ya semua dibaca. Mengerjakan. Silakan nanti diselesaikan di rumah karena kalau mengerjakan di sini bareng langsung yang soal pengayaan. Halaman 30. Bisa dibuka halaman 30. Nomor 1, ada yang berani? Aku. Yang di rumah bisa raise hand. Raise hand. Syaratnya raise hand. Yang di sekolah ada yang berani? Ya, di nomor 1 ya. Jawabannya nomor 1 dan 4. Apakah betul? Betul. 1. Ada. Ya, 3 dan 4 adalah 3. Kok hilang lagi? Hah? Tadi yang sudah raise hand, siapa aja ya? Aku juga. Edric kayaknya. Mas Edric. Dua, Mas. Nomor 2. Contoh pelaksanaan kewajiban terhadap hewan peliharaan adalah A. Memberi makan kambing. Memberi kambing. Juga. Memberi makan. Aku Fadil. Dulu. Dulu nanti. Membuatkan kandang hewan.
Betul? Nah, dia membuat yang Benar. betul ya. Membuatkan tanda bulat. Ya. Berikutnya. Ya. Nomor 4 Fadil. Nomor 4 Fadil, silakan. Pembentukan burung cendrawasih kian lama kian terakhir. Kalian kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan secara ilegal, digunakan sebagai hias topi wanita di Eropa. Burung cendrawasih menjadi jenis siswa yang dilindungi karena hampir punah. Masyarakat dilarang memelihara secara bebas. Dari bacaan di atas, hak burung cendrawasih adalah C. Apa? Melihat burung cendrawasih di alam. C. Ya. DB. Nomor 4. Dari hak masyarakat terhadap burung cendrawasih adalah melihat burung cendrawasih di habitat aslinya. Betul ya? Melihat cendrawasih di habitat. Berikutnya Mas Rizky, nomor 5. Silakan. Ya. Pak Tono memelihara sapi perah. Hak yang setiap hari didapatkan Pak Tono adalah dia mendapatkan ini soalnya dulu ya. Setiap hari ya, burungnya mati terus nanti. Karena ini, kalau tiap hari dibelah mana-mana ya. Apalagi ini sapi perah. Nah, itu ya. Maka yang setiap hari didapatkan itu adalah susu. Berikutnya, tadi sudah raise hand juga Mbak Niswah ya tadi ya. Mas Fadil tadi sudah. Mbak Niswah, Alia apa Niswah ya tadi ya? Alia apa Niswah ya? Yo Mbak Alia, yo Mbak Alia. Alia dulu aja Ustaz. Disamping menunjukkan titik-titik manusia dalam memanfaatkan hewan peliharaan. Apa? Hak ya? Benar ya, hak ya? Hak manusia dalam memanfaatkan hewan peliharaan. Iya, benar. Mas Kali dulu, aku nomor 8 Mbak Niswa. Mas Kali dulu sekarang. Ya, memelihara. Oke. Nomor 6 menunjukkan hak. Nomor 6 hak. Nomor 7 merawat atau memelihara. Nomor 8 Niswa ya tadi ya. Silakan Niswa ya 8. Kandang hewan peliharaan hendaknya kita bersih. Iya, bersihkan setiap hari. Bersihkan, ya, bersihkan. Kandang hewan peliharaan hendaknya kita bersihkan. Ya. Apa nih? Baik, pertanyaan dari Mbak Ica. Harimau itu termasuk hewan yang dilindungi. Mengapa ada di kebun binatang? Ya, justru karena dilindungi itu, maka tidak boleh sembarangan orang yang memelihara. Ada tempat-tempat tertentu yang memang diizinkan untuk memelihara. Salah satunya di ya, Suaka Marga Satwa, ya Suaka Marga Satwa, hutan lindung, kebun binatang, itu memang tempat-tempat yang boleh. Ya, kalau di kebun binatang biasanya tidak tidak diumbar ya. Tapi kalau di taman safari kan diumbar biasanya Mas ya. Kita naik mobil lewat tengah jalan itu nanti ada gajah lewat, ada jerapah lewat. Ya. Nah, iya.
Buaya. Ya, buaya itu dilindungi. Buaya dilindungi ya. Buaya termasuk dilindungi. Oke, baik. Lanjut ya. Nomor 9. Ada yang siap nomor 9? Nomor 9? Aku. Ini sudah ada yang raise hand tadi. Abi tadi sudah. Yang belum yuk, yang belum. Yang belum. Mas Edrik tadi sudah ya kayaknya ya. Nah. Udah. Zidan. Ayo Zid. Gampang ini nomor 9 ini. Zidan, ayo. Ya, sudah. Nomor 9. Ayam yang aku. Ketika kamu diberi makan. Yang pertama diberi makan. Yang kedua apa ya? Dia dibuat kandang atau membuat kandang. Yang kedua membuat kandang. Supaya ayamnya aman, ya, supaya ayamnya aman. Karena kalau tidak di kandang itu biasanya akan dimakan musang. Wah, terutama di desa-desa. Nah, di rumah Ustaz itu kebetulan dekat dengan sawah. Meskipun sudah di kandang, terkadang musangnya itu bisa masuk tuh. Ciri-cirinya kalau ayamnya itu tiba-tiba pada rame itu, saut-sautan lah. Biasanya itu ada musang masuk. Itu ya. Baik, yang ketiga dia membersihkan kandang. Yang ketiga membersihkan kandang. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang di kelas, yang di rumah? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Gampang ya? Hari ini insya Allah gampang. Oke, berikutnya kita akan masuk materi kedua. Ya. Masih di halaman 37. Halaman 37. Peranan makhluk hidup dalam keseimbangan. Ustaz Arifin juga bisa, boleh. Nah, silakan bisa kalian baca dulu yang halaman ini. Silakan dibaca dulu. Silakan. Oke, harus sambil. Terlalu kecil sekali. Nah, ini. Nah, oke. Ini jadi ya, ekosistem yang ada di sawah. Itu senang sekali kalau makan padi. Ya, apa-apa dimakan ya. Dimakan oleh malang ini. Ya, dia kemudian diurai saja ada lama-lama habis tanah kalau berangkat. Nah, itu seorang dari dia adalah orang di daerah muter. Karena di orang-orang itu jumlah ambil atau nah, apa yang akan terjadi? Habis kan? Kalaupun tiga ekosistem sawah ini tidak seimbang. Apa pengaruhnya bagi tanaman padi? Apakah dari gambar ini? Kalau ularnya ini diambil terus-menerus, iya tikusnya tidak ada yang memakan. Otomatis jumlah tikus akan semakin banyak. Tikus itu sekali lahir, itu kan banget. Wow, 7, 8 itu ya. Kalau tidak ada yang memakan, jumlah tikus akan semakin akibatnya bagi padi. Padinya akan habis. Apa akibatnya bagi manusia? Gagal panen.
betul, kemudian harga beras akan naik, ya kan? Karena stok berasnya semakin sedikit. Akan tanya rantai makanan. Mengapa sekarang ini banyak sekali tikus yang merusak areal persawahan? Ini sudah terfungsi untuk makanan. Untuk makanan. Yang kedua, bahan produksi. Bisa teman-teman nggak bisa menjadi gagal harga. Pertanyaan sekarang, mungkin tikusnya punah, apa saja dimakan, makanya dia ya kuat, akan tumbuh sehingga ikan usaha simalang murai. Nah, ekosistem laut ada phytoplankton. Ini kurang huruf Y. Phytoplankton. Phytoplankton itu, plankton tahu plankton? Nah, kalau di bawah itu ada plankton ya. Nah, plankton ini sebenarnya bentuknya, ukurannya sangat kecil, bahkan mungkin tidak terlihat oleh mata. Ya, bahkan mungkin plankton itu tidak terlihat oleh mata karena bentuknya dan ukurannya sangat kecil. Nah, plankton itu makhluk hidup yang tinggal di dalam air yang itu biasanya ya di lautan dalam yang itu dimanfaatkan oleh ikan yang ada di situ sebagai makanan ya. Ya, semua jenis ikan biasanya memakan plankton ini. Kemudian phytoplankton ini adalah plankton yang berasal dari tumbuhan jenis hewan. Kan ada dua jenis ya, ada yang jenis tumbuhan, ada yang jenis hewan. Kalau phytoplankton ikan besar mati dimakan pengurai. Nah, ya tadi itu bakteri yang akan menguraikan. Bayangkan kalau tidak ada pengurai. Sangat penting. Plankton itu sangat penting. Mengapa? Ya karena itu menjadi sumber makanan dari ikan yang ada di laut itu. Nah, itu ya. Iya. Tadi ada yang tanya apa? Ustaz tadi mau menyampaikan apa ya Pak tentang laut tadi? Malah mati lali. Ya, kita lanjut dulu. Oke. Dimakan belalang mati, dimakan pengurai. Kemudian selanjutnya baca fauna identitas. Fauna ya jenis tumbuhan. Yang dijadikan identitas fauna itu hewan. Tumbuhan itu flora. Identitas daerah. Ya, Ustaz Arifin ini jadi burung yang langka ya. Itu hal sebenarnya. Nah, coba kita lihat sini. Habis ini kita doa ya. Drawasa itu kayak gini. Yang di rumah bisa menyaksikan nggak? Belum ya? Bentar. Burung jalak juga termasuk yang dilindungi sekarang ini. Burung jalak. Bisa kurang tahu Mas. Nanti coba kita cari bareng-bareng ya. Ada burung cendrawasih, kemudian ada jalak Bali, khas Bali ya. Ada burung kepodang mas. Aku kan jalak tadi jalak Bali, Us. Nah. Ini ya, ini burung cendrawasih. Share screen-nya udah kelihatan belum ya? Oh, belum. Di rumah? Belum. Kelihatan belum, Mas? Belum. Ini burung cendrawasih. Kemudian ada jalak Bali. Burung kasuari. Identitasnya ada ya, soalnya Bali kayak gini kan siapa di rumah ya? Ini jalak suren. Punya ya? Wih, mahal. Baik, silakan duduk, kita berdoa dulu. Teman-teman yang di rumah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Kita